This call is now being recorded. Ayo buka guys. Mana ya? Atau mau aku? Nanti aja lah. Aku. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat belajar makalah tahammul wal ada dan penulisan hadis, mustalah hadis ini. Yang kedua kalinya adalah salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat belajar salah satunya ilmu ini, ilmu mustalah hadis ini. Baiklah, kami dari kelompok 8, dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bab tentang tahammul wal ada dan penulisan hadis. Sebelumnya di sini kami adalah bertiga, tapi karena Mas Ja'far ada kendala, mohon kemaklumannya. Baik, Mbak Ananda dan Nabila, silahkan slide pertama. Nah, yang pertama adalah tahammul wal ada. Pengertian tahammul wal ada adalah tahammul adalah menerima dan mendengarkan suatu periwayat hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Muhammad Ajat Al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengarkan hadis. Jadi tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin, iter adalah menyampaikan atau memberikan hadis kepada orang lain. Jadi al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis. Jadi tahammul wal ada. Tahammul itu hammala, membawa atau menerima hadis. Al-ada yaitu menyampaikan hadisnya. Jadi seperti orang hamil itu dia membawa hadisnya. Ada itu dia meriwayatkan hadisnya. Sini dari kata tahammala yatahammilu. Ya, selanjutnya nah, yang ini adalah metode tahammul wal ada, metode menerima hadis dan meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah as-sima', yaitu mendengarkan. Yaitu seorang guru membaca hadis baik dari hafalan ataupun dari kitabnya sedang hadirin mendengarkannya, baik itu majlis atau imla. Baik itu majlis untuk imla ataupun untuk yang lain. Menurut mayoritas ulama, metode ini berada di peringkat tertinggi. Cara asma ini tinggi nilainya, sebab lebih meyakinkan tentang terjadinya pengungkapan riwayat. Istilah atau kata yang dipakai dalam metode ini yaitu sami'atu, sami'na, haddatsana, haddatsani, akhbarona, akhbaroni. Jadi kalau ada hadis yang ada sami'atu, sami'na, haddatsana, nah itu dia menggunakan metode as-sima', mendengarkan. Selanjutnya, nah, selanjutnya adalah al-qiraah al-syekh. Al-qiraah al-syekh, membaca di hadapan seorang guru. Sebagian besar ulama hadis menyebutkan arad penyodoran atau juga dikenal dengan aradul qari'ah, yaitu menyodorkan bacaan kepada murid karena murid menyodorkan bacaan kepada gurunya, seperti ketika ia menyodorkan bacaan Al-Quran kepada gurunya. Imam Haramain mensyaratkan seorang guru harus meluruskan bila pembaca mengalami kekeliruan atau kesalahan. Bila tidak, maka tahammulnya tidak absah atau tidak sah. Lafaz yang digunakan dalam metode ini itu haddatsana au akhbarona.
qari'a alaihi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ijazah. Nah, ijazah atau sertifikasi atau rekomendasi, yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab yang seorang guru kepada seseorang atau orang-orang tertentu, sekalipun muridnya tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengarkan bacaan gurunya, seperti ajaztulaka, aku mengijazahkan kepadamu. Jadi contohnya adalah seperti tadi, seperti Buya Hamka. Buya Hamka itu dia tidak sekolah di Al-Azhar tapi mendapatkan ijazah di Al-Azhar karena sudah eh, ter sudah eh, sudah gimana sudah terkenal lah keilmuannya. Tuh. Yaitu dia menggunakan metode ijazah. Yang kedua adalah al-munawalah, yaitu maksudnya seorang ahli hadis memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan. Lafaz yang digunakan dalam al-munawalah itu amba'ana, amba'ani, diberitakan kepada kita, diberitakan kepadaku. Lalu selanjutnya adalah al-mukattabah, yaitu seorang guru menulis dengan tangannya sendiri atau meminta orang lain menuliskan hadis tersebut untuk seorang murid di hadapannya, atau seorang murid yang berada di tempat lain. Lalu guru itu mengirimkannya kepada sang murid dengan orang kepercayaannya. Mukattabah memiliki dua bagian. Pertama, mukattabah dengan ijazah dan tanpa ijazah. Yang pertama adalah dengan ijazah. Lafaz yang digunakan adalah ajaztulaka ma katabahu alaika ilaika. Yang kedua adalah tanpa ijazah. Haddatsana fulan kitabah, akhbaroni fulan kitabah, seperti itu. Jadi metode yang ini dia ada dua, yaitu menggunakan ijazah dan tanpa ijazah. Yang selanjutnya adalah i'lam asy-syekh, yaitu seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu atau kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarkan atau diambil dari seseorang atau perkataan lain yang senada, tanpa menyatakan secara jelas pemberian ijazah kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Meski dengan pemberitahuan seperti itu saja, sebagian besar ulama memperbolehkan meriwayatkannya. Mereka menilai bahwa pemberitahuan semacam itu mengandung pengertian pemberian izin atau ijazah dari guru kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Selanjutnya adalah al-wasiyah. Nah, al-wasiyah ini adalah sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu wasiat. Seorang guru berwasiat sebelum berpergian jauh atau sebelum meninggal agar kitabnya diberikan kepada seorang untuk boleh meriwayatkan darinya. Penyampaian riwayat yang diterima dengan cara wasiat menurut yang memperbolehkannya adalah dengan menjelaskan hal itu sewaktu menyampaikannya. Misalnya perawi mengatakan telah mewasiatkan kepada fulan, mengatakan telah memberi kabar kepada fulan dengan cara wasiat, atau saya menemukan dalam wasiat fulan kepadaku bahwa fulan melihatkan kepadanya begini. Selanjutnya adalah al-wijadah atau penemuan. Kata wijadah dari kata wajada, yaitu menemukan atau mendapatkan. Ulama hadis menggunakannya dengan pengertian ilmu yang diambil atau didapat dari sahifah tanpa ada proses mendengar, mendapatkan ijazah atau proses munawalah. Sehingga sangat populer di kalangan mereka ungkapan janganlah kalian membaca Al-Quran dari orang-orang yang pelajarinya dari mushaf saja, dan jangan menerima ilmu dari orang-orang yang menerimanya dari sahifah-sahifah. Bahkan ada di antara mereka yang menilai dhaif periwayatannya dari kitab-kitab. Selanjutnya adalah syarat tahammul wal ada.
Karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain, dalam hal ini mayoritas ulama hadis, ulama hadis, ulama usul, dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberi syarat dan kriteria bagi pewarta hadis. Yang antara lain, yang pertama adalah ketahanan ingatan, informator atau dobit, hafalannya kuat. Yang kedua adalah integritas keagamaan, yang kemudian melahirkan kredibilitas, yaitu tikotur rawi atau dia tikoh. Yang ketiga adalah mengetahui maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi arti saja, bil makna. Yang keempat adalah sifat adil ketika dibicarakan dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya pada melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan punya komitmen tinggi terhadap agamanya. Adapun syarat-syarat yang bagi orang yang diperbolehkan untuk mengutip hadis dari orang lain adalah penerimanya harus dobit, hafalannya kuat, berakal sempurna, dan tamyiz. Selanjutnya adalah penulisan hadis yang akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Kepadanya dipersilahkan. Ya, yang selanjutnya yakni penulisan hadis. Para ulama salaf dari kalangan dan tabi'in berbeda pendapat tentang penulisan hadis. A. Sebagian mereka tidak menyukainya, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Kemudian sebagian lainnya membolehkannya, di antaranya Abdullah bin Amru, Anas, Umar bin Abdul Aziz, dan banyak lagi sahabat. Setelah mereka sepakat membolehkannya, sehingga perbedaan pendapat pun sirna. Seandainya hadis-hadis itu tidak dibukukan dalam berbagai kitab, maka akan hilang pada masa akhir, terutama masa sekarang. Selanjutnya, penyebab perbedaan pendapat mengenai hukum penulisannya. Penyebab perbedaan pendapat tentang hukum menuliskan hadis karena terdapat hadis-hadis yang saling bertentangan. Ada yang membolehkan, ada pula yang melarangnya. Di antaranya, hadis yang melarang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taktubu anni syai'an ilal Qur'an, wa man kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhuhu." Janganlah kalian menulis apapun dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis apapun selain Al-Quran, maka hapuslah catatan tersebut. Ada lagi hadis yang membolehkan, yakni dikeluarkan oleh Syaikhan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uktubu li Abi Syahu." Tulislah oleh kalian untuk Abi Syah. Terdapat juga hadis-hadis lain yang membolehkan penulisan hadis, Di antaranya izin yang diberikan kepada Abdullah bin Amru. Kompromian antara hadis yang membolehkan dan yang melarang. Para ulama telah melakukan kompromi jamak antara hadis-hadis yang melarang dan membolehkan penulisan hadis dengan berbagai tinjauan. A. Sebagian mereka berkata, izin dibolehkannya menuliskannya hadis diberikan kepada orang yang dikhawatirkan melupakan hadis, sedangkan larangan ditunjukkan bagi orang-orang yang dipastikan lupa dan dikhawatirkan keliru jika menuliskannya. B. Sebagian lainnya berpendapat adanya larangan muncul tak kala dikhawatirkan tercampurnya hadis dan Al-Quran. Kemudian datang izin untuk menuliskannya tak kala kondisinya terjamin. Dengan demikian, larangan tersebut telah dihapus. Apa yang harus dilakukan penulis hadis? Para penulis hendaknya mencurahkan perhatian terhadap pemeliharaan tulisan hadisnya, memastikan penulisan syakal dan titiknya, dan menjaga keduanya dari percampuran. Tidak membuat kesulitan terutama mengenai nama-nama perawi, karena hal itu tidak akan dipahami baik sebelum atau setelahnya. Tulisan hendaknya jelas bersandar kepada kaedah-kaedah tulisan yang populer.
tidak membuat istilah khusus tersendiri. Dengan formulasi yang tidak dikenal oleh orang lain, dalam penulisan hendaknya diperhatikan penulisan doa dan salam terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali namanya disebut dan tidak jemu-jemunya, hal itu diulang-ulang. Tidak boleh terlalu terikat dengan perkara jika memang itu terdapat kekurangan. Begitu juga pujian ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pujian ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti penulisan Azza wa Jalla, termasuk ridho dan rahmat terhadap para sahabat dan ulama. Tidak disukai meringkas doa saja atau salam saja. Sama tidak disukainya penggunaan singkatan keduanya seperti huruf shad atau saw. Hendaknya keduanya dituliskan secara lengkap. Pencocokan dan tata cara penulisan. Setelah selesai menuliskan hadisnya, penulis hadis harus mencocokkan dengan kitab asal gurunya, meskipun dia mengambil dari gurunya melalui ijazah. Tata cara mencocokkannya adalah keduanya memegang kitab masing-masing, tak kalah dibacakan, cukup dengan seorang sikoh lain yang memperhatikan pencocokan tersebut kapanpun. Begitu pula cukup untuk memperhatikan cabang dan mencocokkannya pada kitab asal gurunya. Asal dalam penulisan lafaz-lafaz, penyampaian, dan yang lainnya. Banyak para penulis hadis membuat singkatan dalam lafaz-lafaz penyampaian mereka. Mereka menuliskan, misalnya, A. Hadasana dengan sana atau na. B. Akhrabana dengan ana atau na. C. Memindahkan sanad yang satu terhadap sanad yang lain dengan singkatan H yang membacanya mengucapkan H. Sudah menjadi kebiasaan membuang kata qola dan semacamnya yang terdapat di antara perawi sanad. Hal itu dimaksudkan hanya untuk meringkas. Meski demikian, hendaknya memperhatikannya. Contohnya, Hadasana Abdullah bin Yusuf, Akhrobana Malik, maka hendaknya si pembaca mengucapkan Qala Akhrobana Malik. Juga menjadi kebiasaan membuang kata annahu pada akhir sanad hanya untuk meringkas. Contoh, An-Nabi Hurairah qala, maka hendaknya si pembaca mengucapkan annahu dengan annahu qala. Itu dilakukan untuk perbaikan sisi i'rab. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Apabila ada salah kata ataupun salah kalimat, mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berhenti nih. Matiin rekamannya, Bil. Udah merekam.